Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvira, NIM 21050550232 dari kelas B, Prodi Kewirausahaan 2021 Universitas Negeri Makassar, dengan dosen pengampu Dr. Agus Syam SPD MSI dan Nur Fahima SPD MPD. Dan di sini saya akan memaparkan hasil UTS Ekonomi Makro saya yang berjudul Kebijakan Fiskal. Pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah demi menjaga pemasukan dan pengeluaran negara tetap stabil sehingga perekonomian negara bisa bertumbuh baik. Tujuan kebijakan fiskal yang pertama, menjaga dan mengembangkan perekonomian negara. 2. Meningkatkan kualitas SDM. 3. Menjaga stabilitas harga barang. 4. Mendorong investasi. Jenis kebijakan fiskal yang pertama, segi teoritis, yang terbagi menjadi 3, yaitu kebijakan fiskal fungsional, terencana, dan insidental. Kedua, segi penerapan terbagi menjadi 2, yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kontraktif. Dan yang ketiga, segi neraca pembayaran, yaitu terbagi menjadi 4, yaitu kebijakan fiskal seimbang, surplus, defisit, dan dinamis. Jenis kebijakan fiskal segi teoretis. Kebijakan fiskal fungsional, yaitu kebijakan yang diambil demi meningkatkan kualitas ekonomi secara makro dengan dampak yang baru terlihat dalam jangka panjang. Kebijakan fiskal disengaja atau terencana. Kebijakan fiskal disengaja adalah kebijakan manipulasi anggaran negara. Fungsi kebijakan fiskal satu ini adalah untuk menghadapi masalah tertentu, misalnya pandemi dan krisis ekonomi. Dan terakhir, kebijakan fiskal tak disengaja atau insidental. Kebijakan fiskal tak disengaja yaitu kebijakan berupa penetapan keputusan atau aturan untuk melindung stabil ekonomi sektor non-pemerintah. Jenis kebijakan fiskal segi penerapan. Kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan fiskal ekspansif adalah kebijakan yang diambil pemerintah saat ekonomi melemah dengan menaikkan anggaran belanja serta menurunkan dan meniadakan pajak bagi sektor tertentu. Kebijakan fiskal kontraktif, yaitu kebijakan fiskal dari segi penerapan, yaitu menurunkan belanja pemerintah dan menaikkan pajak. Yang terakhir, jenis kebijakan fiskal segi neraca pembayaran. Kebijakan fiskal seimbang, yaitu untuk menjaga keseimbangan pemasukan dan pengeluaran negara. Fungsi kebijakan fiskal satu ini adalah agar negara tidak punya terlalu banyak hutang. Kebijakan fiskal surplus, yaitu jenis kebijakan fiskal yang diambil ketika pemasukan lebih banyak dari pengeluaran. Fungsi kebijakan fiskal surplus adalah demi mencegah terjadinya inflasi. Kebijakan fiskal defisit. Kebijakan fiskal defisit adalah regulasi fiskal guna mengatasi kekurangan pemasukan dibandingkan pengeluaran. Dan yang terakhir, kebijakan fiskal dinamis, kebijakan ekonomi yang diambil sewaktu-waktu saat negara membutuhkan. Instrumen kebijakan fiskal. Instrumen kebijakan fiskal adalah sektor-sektor
yang dimanfaatkan pemerintah guna menjaga stabilitas ekonomi makro negara. Instrumen kebijakan fiskal di Indonesia. Yang pertama, pajak, yaitu pajak dari seluruh sektor domestik dan luar negeri. Demi mencapai tujuan kebijakan fiskal, pemerintah dapat memanipulasi pajak dalam bentuk pengurangan, penambahan, penundaan, sampai peniadaan. Dan yang kedua yaitu pengeluaran belanja. Instrumen kebijakan fiskal berikutnya yaitu pengeluaran belanja negara yang juga bisa dikurangi atau ditambah sesuai kebutuhan. Yang ketiga, alokasi anggaran, yaitu agar tujuan kebijakan fiskal dalam periode tertentu berhasil. Pemerintah punya wewenang memindahkan alokasi anggaran dari satu sektor ke sektor lainnya. Dan yang terakhir, obligasi publik, yaitu surat utang bagi warga negara. Berbeda dengan utang luar negeri, obligasi publik memiliki coupon rate atau bonus komisi saat pemerintah mengembalikan pinjaman ke masyarakat. Contoh kebijakan fiskal di Indonesia. Pertama yaitu tax amnesty, pembebasan pajak berupa pengurangan atau peniadaan dalam kurun waktu tertentu bagi masyarakat yang mau melaporkan seluruh kekayaannya. 2. Subsidi BBM dan gas. Contoh kedua yaitu subsidi BBM dan gas. Tujuan kebijakan fiskal di bidang bahan bakar ini adalah memperlancar mobilitas dan transaksi ekonomi masyarakat. 3. Penetapan harga eceran tertinggi atau HET. Contoh terakhir yaitu penetapan harga jual maksimum untuk barang tertentu yang disebut dengan kebijakan HET. Barang dengan HET umumnya adalah obat-obatan dan sembako. Itulah tadi presentasi atau hasil dari paparan materi yang saya telah bawakan mengenai kebijakan fiskal. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.